Oke, selamat datang teman-teman di channel saya. Perkenalkan, nama saya Firdaus. Saya adalah seorang UI UX designer dan juga freelancer. Hari ini saya akan membagikan cara atau sebuah tutorial untuk kalian tentang bagaimana menggunakan auto layout dalam konteks mobile app misalnya. Oke, bisa dilihat di sini adalah ada sebuah tampilan dari sebuah aplikasi mobile, tapi tampilan login ya. Ini adalah tampilan login yang sudah dia pakai auto layout nih. Nah, bisa dilihat di auto layout, bisa dipindah-pindah seperti ini. Nah, dia sudah auto layout. Oke. Nah, pertama kita perlu diketahui dulu ya pengertian auto layout. Auto layout itu adalah sebuah fitur di Figma di mana dia bisa memetakan sebuah komponen seperti layout-layout standar yang ada di konsep Flexbox dalam pemrograman. Misalnya seperti ini. Ini konsep dasar auto layout. Ketika dia di drag seperti ini, dia akan berpindah-pindah. Nah, bisa dibikin responsif juga. Nah, seperti ini. Misalnya ini kan responsif nih. Dia kalau width-nya atau lebarnya itu dipersempit, maka dia akan bergeser ke bawah. Nah, ini auto layout yang responsif ya. Oke. Dasar auto layout pertama seperti ini ya. Kita bikin dari button dulu. Button ini kalau bisa kalian jangan pernah bikin dengan shape kemudian digabung dengan teks. Itu adalah cara standar bagi pemula biasanya. Tapi untuk yang best practice-nya kalian bisa pakai cara ini nih. Kalian bisa buat terlebih dahulu buttonnya, misalnya di sebelah sini kita buat, misalnya di sini adalah buttonnya adalah login. Nah, dengan size 16. Oke. Kita bisa tambahkan dia ke auto layout dengan klik kanan. Kemudian add auto layout atau shortcutnya tuh paling sederhana adalah shift E. Oke. Kemudian kita lebarnya itu kita setting ke 320 pixel. Nah, kenapa ke 320? Karena saya di sini pakai screen 360. Jadi masih ada 20 padding di samping kanannya. Samping kiri kanan masih ada space sebesar 20 pixel. Oke, jadi sisa saya warnai seperti ini. Nah, bisa saya warnai, anggaplah saya ngambil warna dari button sebelahnya ya, button yang ini, teksnya saya ganti jadi berwarna putih. Kemudian untuk border radiusnya bisa kita ganti menjadi misalnya 12 atau yang lebih kecilnya 8 ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita akan membuat text field nih. Text field seperti ini, text field seperti ini kita bisa mulai dari teks dulu di atas. Kita tulis dia username. Ini label, kita bisa anggap ini sebuah label. Kemudian kita perlu namanya ini placeholder ya ke dalam konsep pemrograman dan desain. Lalu kita bisa kita duplikat dari sini. Lalu kita shift E buat dia jadi auto layout lagi. Nah, seperti ini. Baru kita perpanjang nih sepanjang 320 juga. Nah, tapi dia masih di tengah. Nah, dalam konsep auto layout kita bisa mengubah alignment-nya melalui sebuah panel di sini menjadi ke rata kiri. Nah, seperti ini nih. Nah, dalam auto layout ada yang namanya padding ya. Padding itu artinya jarak antara objek dengan pembungkusnya. Nah, misalnya contohnya ini kan. Ini kita punya padding di sini sebesar 10. Nah, berarti dia punya jarak antara dengan komponen terluarnya itu adalah 10 juga nih, 10 10 10. Nah, kenapa ini 242? Karena seperti tadi tuh, kita meratakannya di sebelah kiri. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian coba kita perlebar lagi ya untuk yang atasnya, misalnya kita taruh 12 atau misalnya 16 agar lebih besar. Kita isi fill. Nah, kemudian isi belakangnya itu kita buat agak abu-abu seperti ini nih. Nah, ini abu-abu ini. Lalu untuk border radiusnya kita samakan nih dengan button tuh lebih baik nih, misalnya 8 juga. Nah, oke. Lalu kita kasih stroke. Nah, stroke biasanya itu stroke-nya bisa kita atur ke 1,5. Ini biasa ke angka yang amannya saya. Kemudian kita kasih dia garis abu-abu. Stroke abu-abu, agak sedikit abu-abu ya bikinnya. Dan teks di dalam itu bisa kita set menjadi abu-abu juga seperti ini. Nah, biar dia menjadi seutuhnya placeholder. Oke. Kemudian kita perlu menyatukan antara label dengan yang text field ini. Nah, kita bisa mulai dari ini. Kita seleksi kedua-duanya, baru kita tahan shift dan A atau klik kanan add auto layout. Nah, dia sudah menjadi auto layout
yang baru. Ya, jadi dia ada auto layout di dalam, dan juga dia punya auto layout juga di luar nih. Nah, dia kalau dalam konsep pemrograman, kita punya kontainer di dalam kontainer. Nah, seperti itu. Nah, tapi ini masih terlalu kepanjangan nih, space ini gapnya terlalu besar. Nah, masih 16 nih gapnya. Kita atur gapnya itu lebih dekat. Misalnya ada di bagian sini, itu kita bisa setting menjadi misalnya 4. Nah, ini gap ya. Nah, 4 seperti ini. Nah, biar dia lebih dekat. Oke. Nah, kita sudah punya text field untuk username. Oke, sekarang kita mau bikin text field untuk password nih. Kita bisa duplikat aja nih apa yang dari field yang ada. Baru kita ganti jadi password. Nah, ini ada sebuah trik untuk teman-teman nih. Kita bisa Ctrl Shift lalu diklik kedua teksnya, lalu kita tekan enter. Nah, ketika ditekan enter, kita bisa ubah secara bersamaan teksnya seperti ini. Nah, ini akan sangat memudahkan untuk kalian. Oke, biasanya itu password itu mempunyai yang namanya icon seperti ini ya. Dia punya untuk nge-view password atau hiding password yang disebutnya. Kita bisa sediakan ikonnya dulu, misalnya seperti ini kita punya icon ini. Kita ambil saja dari sini ya ikonnya ya. Nah, kalian bisa cari dengan menggunakan plugin Iconify atau semacamnya, atau cari di Google ikonnya. Nah, misalnya saja saya sudah punya icon seperti ini nih. Saya bisa drag ke dalam field password, maka akan ada biru-biru kecil di pinggirnya. Nah, oke, seperti ini nih. Nah, tapi dia malah beda nih sama dengan di atas size-nya, karena dia pakai settingan height-nya yang hard. Nah, seperti itu. Nah, untuk kita supaya konsisten, kita nggak usah pakai hak, karena hak itu dia akan selalu atas bawahnya ini akan sesuai dengan padding terluarnya ya, atau pembungkusnya, frame pembungkusnya. Nah, jadi kita sesamakan ukurannya nih. Ini kan 49. Kita set jadi misalnya 48. Yang di sini juga kita set ke 48. Jadi untuk height itu dia difixkan. Oke. Nah, sekarang masalahnya ini masih berdekatan di antara password dengan icon ini. Oke, icon ini kita bisa perkecil ya kalau kita memang terlalu besar, bisa kita set ke 20 kali 20 ya. Nah, seperti itu. Nah, di dalam field auto layout itu terdapat yang namanya gap. Nah, di sini itu adalah gap di sebelah sini. Kita bisa set ke auto. Jadi ketika ada 2 komponen maka dia akan saling berjauhan. Nah, ketika dia 3 komponen maka dia akan auto meratakan. Misalnya anggaplah icon mata ini kita duplikat. Nah, dia akan seperti ini. Kalau kita duplikat lagi maka seperti ini. Dia akan memberi jarak konsisten antar komponen. Oke, kita cukup. Nah, kita sudah mendapatkan ini nih. Nah, baru ada lagi nih. Ada remember me dan juga password. Oke. Kita bisa bikin untuk remember me ya, kita bisa ambil misalnya kotak kecil di sini, frame kecil. Nah, frame kecil seperti ini, baru kita kasih seperti ini, lalu kita tulis ini remember me. Oke, kita perkecil hurufnya, misalnya ukurannya 12 ya, 12. Yang ininya kita perbesar. Untuk checklist ya, ini untuk checklist tujuannya. Nah, kita bisa kasih auto layout yang ini. Nah, kita kasih auto layout, dia berada di tengah. Nah, seperti itu tuh. Baru kita kasih warna ini agak sedikit abu-abu ya kalau di situ. Kita kasih abu-abu seperti ini. Baru di ujung itu ada forgot password. Nah, kita bisa tulis lagi di sini forgot password. Dengan lalu kita size lagi, size-nya samakan dengan remember me ya. Nah, oke, kita jadikan dia jangan medium ya, jangan di bold juga. Kita kasih dia warna yang sama dengan yang ada di sini nih. Oke, nah sudah. Nah, sekarang mereka itu masih belum bisa dimasukkan ke dalam frame yang ini. Kita bisa bikin auto layout terlebih dahulu antara remember me ini dengan forgot password. Misalnya kita ke seleksi dua-duanya, baru kita shift A. Oke, baru dia diratakan, dan ini sudah auto ya kebetulan, dan width-nya itu sesuaikan dengan kolom kita, misalnya 320 tadi. Nah, sudah 320. Maka dia sudah rata nih.
Nah, setelah itu kita bisa langsung masukin ini ke dalam field yang ada dalam password di sini, misalnya kayak gini. Di bawahnya ya, jangan sampai kita masuk ke frame yang paling dalam. Atau kalau cara paling gampang itu adalah dengan cara ngekat, kemudian kita select frame utamanya, baru kita paste. Nah, dia otomatis ada di situ. Oke. Nah, sudah. Baru kita bikin lagi nih, di atasnya ada sign in nih, sign in now. Kita bisa tulis di sini sign in now. Nah, seperti ini sign in now. Kita perbesar. Mungkin 20 ya. Baru ini berapa nih kita cek dulu. Ini 24 ya, 24. Oke, kemudian ada welcome to Blanksys. Nah, seperti ini nih. Nah, ini karena dia jaraknya ini berdekatan ya sama teks deskripsi di bawahnya, kita bisa bikin auto layout di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di dalam sini ini dia berbeda ya, berarti dia punya di sini sendiri. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya biasanya untuk jarak pinggir itu saya berikan jarak 20 pixel yang untuk paling kiri. Nah, oke, ini sudah. Lalu kita bisa auto layout semua komponen di sini nih. Kita select semuanya, baru kita shift E. Nah, dia akan jadi sebuah komponen auto layout yang punya gap konsisten. Nah, atas ke bawah ya. Dan jangan lupa ya, di dalam auto layout itu ada juga nih yang namanya apa ya sebutnya? Layout orientasi. Nah, layout orientasi itu seperti ini. Dia bisa mengarah ke bawah ataupun mengarah ke samping atau kita sebut horizontal. Nah, kalau kita klik ke samping, maka dia akan mengarahkan auto layout ke samping seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, dia akan ke samping. Tapi kalau ke bawah, dia akan jadi mengarah ke bawah untuk komponen-komponen subkomponen keduanya. Oke, kita bisa ubah, pindahkan ini ke dalam sini lagi. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, ini sudah cukup auto layout ya. Oke, kemudian ada continue with di sini. Nah, bisa dilihat. Di sini ada continue with. Kita bisa tambahkan lagi juga di sini continue with. Nah, kita bisa bikin teks atau semacam di sini continue with. Sini. Lalu ada icon-icon di sampingnya, yaitu icon untuk sosial media nih. Ini sudah auto layout ya. Saya bisa copy paste langsung. Harusnya kan juga bisa bikin daripada materi-materi sebelumnya tadi. Nah, seperti ini. Lalu ada ini juga. Dan ini ya, ini untuk doesn't have an akun ini terbagi dua teks ya, dua teks yang di auto layout. Sama halnya saya membuat remember me dengan forgot password tadi tuh. Oh, ini kebetulan nih tadi warnanya kita bedakan dikit ya. Itu kita kasih stroke aja biar lebih mudah di notice ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita bikin seperti ini. Nah, oke. Baru kita bisa bikin auto layout untuk ini semua nih. Kita kasih auto layout semuanya biar dia konsisten secara size. Shift E. Nah, dia akan jadi sebuah auto layout yang konsisten dari awal. Kita bisa pindahkan per sub auto layoutnya seperti ini. Nah, kita pindah-pindah, kita perlebar atau jaraknya. Dengan auto layout semuanya bisa jadi lebih mudah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini adalah secara teknik auto layout sudah selesai ya, tapi ada satu teknik auto layout lainnya yang sangat berguna nih, yang namanya responsif. Kita bisa pakai teknik wrap. Nah, anggaplah kita punya layout seperti ini nih. Ini adalah auto layout dengan arah orientasi ke kanan atau ke samping. Kita bisa orientasikan dia ke bawah. Nah, seperti ini nih. Dia akan ke bawah. Ini kenapa dia langsung jadi panjang ya? Karena dia setiap komponen kedua ini itu dia punya width fill. Kalau kalian nggak mau berubah, kita bisa atur dia menjadi fix. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi ketika dia dikebawahkan, dia akan ke bawah seperti itu. Oke. Nah, cara lebih mudahnya kita pakai objek shape gini aja ya, shape.
Nah, kita kasih warna, misalnya di sini warna merah, di sini warna hijau, di sini warna kuning. Ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah konsep auto layout yang standar. Kita bisa klik kanan, add auto layout, atau shift E. Nah, seperti ini nih. Oke, sudah. Lalu ini orientasinya itu adalah ke kanan. Kita bisa buat orientasinya ke bawah seperti ini atau ke kanan. Nah, jika kita ingin responsif, itu kita akan bikin yang namanya yang ketiga ini, yaitu wrap. Nah, kalau diklik dia nggak ada perubahan kan. Tapi kalau kita perlebar, nah dia akan ke bawah seperti hanya lewat website. Ketika width-nya sudah tidak mencukupi, kan dia akan ngedrop ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ini sangat mudah kalau kalian mau bikin website yang langsung auto responsif mobile dan juga desktop. Nah, seperti ini. Nah, selain itu, dalam auto layout itu ada juga konsep yang namanya width dan hook. Oke. Nah, hook kita misalnya dalam layout utama ya. Hook itu berarti frame utama itu akan mengepres sampai ke frame kedua. Nah, misalnya seperti ini nih. Saya ngeset frame utama ini ngehook seperti ini. Nah, jadi ketika saya duplikat, dia akan tetap size-nya mengikuti jumlah objek yang ada di sini. Ini hook. Tapi kalau saya ganti jadi misalnya jadi fix, nah anggaplah seperti itu. Lalu saya panjangin seperti ini. Nah, dia bisa. Kita duplikat, 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 duplikat. Nah, frame utamanya itu sebenarnya cuma sampai di sini nih. Nggak nyampe keluar. Karena dia nggak hook. Kecuali kita hook seperti ini. Nah, maka dia akan, frame utama akan mengikuti objek yang ada di dalam. Oke, kita hapus. Nah, dia kembali frame utamanya menjadi 3 kotak saja. Lalu dalam konsep selanjutnya itu ada yang namanya fill. Namun fill itu tidak bisa diimplementasikan ke frame utama, tapi ada di frame di dalamnya. Oke, misalnya fill. Ini kalau kita tarik frame utama, ini belum saya ubah apa-apa ya. Kita tarik frame utama, dia otomatis menjadi fix ya. Tapi nggak ada yang terjadi di dalam. Nah, tapi kalau kita yang objek di dalam ini misalnya merah nih, kita ganti width-nya menjadi fill container. Nah, maka ketika frame utama diperlebar, itu akan mengikuti lebarnya. Nah, dia ngefill istilahnya. Kalau kita set misalnya ketiga boxnya menjadi fill container, maka akan jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tapi dia hanya berlaku di width ya. Tapi kalau ke bawah, kita harus setting juga nih bawahnya. Misalnya kita select semuanya dulu. Oke, yang bagian height-nya itu bisa kita fill juga seperti ini, fill. Nah, oke. Lalu, nah dia akan mengikuti frame utama secara konsisten. Oke, cukup di situ. Nah, cukup di situ. Ini adalah penjelasan singkat untuk auto layout ya. Saya harap kalian bisa melakukannya. Lalu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.